Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Di pagi hari ini semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Pagi ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat ya, Kak Ustaz, ya? Yasir? Alhamdulillah Kak Yasir. Alhamdulillah, Sehat-sehat. kita juga sehat. Apalagi ketemu sama Dr. Agus Rahmadi yang siap memberikan tausiah-tausiah yang berkaitan dengan kesehatan dari sudut pandang Islam. Ini nih yang menarik nih. Nah, Ustadz dan juga teman hati yang ada di rumah, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah manfaat ganda habatus sauda. Wah, Masya Allah. Ini salah satu yang sering disuruh. Oh, dulu tuh saya nggak ngerti itu apa, habatus sauda itu apa. Tapi orang tua tuh selalu, aduh ini diminum nih. Nah, nanti dijelaskan nih. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. 7 khasiat habatus sauda untuk kesehatan. Meringankan gejala asma, kemudian mengurangi gejala rinitis, alergi, meredakan eksim dengan kulit gatal dan kemerahan, menurunkan kejadian kejang dan juga penderita epilepsi. Pada penderita epilepsi teman hati. Kemudian membantu menjaga kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian meredakan gejala sendi yang meradang akibat reumatoid artritis. Nah, ini banyak juga ya manfaat dari habatus sauda. Dan masyarakat Indonesia ini memang ternyata sudah banyak mengenal dan mengonsumsi habatus sauda yang bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit. Betul begitu ya, Dok? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik nih kalau kita bahas tentang habatus sauda ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, nomor 535. Jadi dikatakan oleh Rasulullah fil habatis sauda sifa min kulli da illa syam. Jadi di dalam habatus sauda itu bisa mengobati, syifa itu bisa mengobati ya semua penyakit, kullida, semua penyakit illa syam, kecuali kematian. Nah, ini kan menarik ini. Iya, sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan di dalam hadis dan kita sebagai umat Islam ya udahlah sami'na wa ta'na aja. Betul. Ya udahlah, jangan sami'na wa pikir-pikir dulu bener apa enggak. Sudah. Dan ternyata benar, banyak jurnal-jurnal penelitian yang menceritakan, yang membuktikan bahwa ternyata habatus sauda banyak mengobati aspek-aspek penyakit. Salah satu tadi disebutkan tadi benar juga tuh. Ya, tadi ternyata bagus untuk asma. Ternyata habatus sauda itu mengandung beberapa zat yang paling sering komposisinya terbanyak adalah golongan timoquinone dan nigelon. Apa itu, Dok? Ini nama zatnya. Fungsinya. Nah, fungsinya yang pertama, kalau pada tadi kasus asma itu memiliki efek bronkodilator, jadi melebarkan bronkus. Makanya bagus banget nih habatus sauda itu membantu untuk melonggarkan bronkus. Bronkus itu saluran pernapasan. Ya, orang asma itu kan ciut tuh, dilebarkan tuh dengan kandungan tadi timoquinone. Selain itu juga timoquinone juga memiliki efek antihistamin. Jadi histamin itu yang bikin gatal gitu loh. Makanya tadi bagus untuk orang eksim, untuk orang yang alergi gitu ya. Jadi keren ini habatus sauda. Dalam jurnal lain juga tadi ternyata membantu menurunkan tekanan darah. Karena ternyata si timoquinone itu mampu menghambat ACE inhibitor. Jadi ada satu reseptor atau satu tempat yang itu berpengaruh terhadap tekanan darah. Namanya AC, angiotensin converting enzyme. Nah, pusing nih bahasanya, ini bahasa kedokteran. Nah, itu dihambat, ya, ditempel dengan timoquinone sehingga tadi mampu membantu menurunkan tekanan darah. Maka itu habatus sauda ini banyak sekali aspek yang bisa diobati. Pada orang yang diabetes juga begitu. Ada kandungan dari habatus sauda, salah satunya arginin. Arginin juga banyak terdapat pada habatus sauda. Dan ternyata habatus sauda itu kandungan arginin yang tadi berperan pada proses pembentukan insulin. Jadi insulin itu terbentuk kalau ada unsur asam amino arginin salah satunya. Nah, habatus sauda itu juga tinggi kandungan argininnya. Maka itu sangat bagus untuk penderita diabetes. Maka itu banyak aspek loh yang bisa diobati. Tambah lagi ada efek antiinflamasi atau anti peradangan.
Anti peradangan atau antiinflamasi itu memiliki efek mencegah bengkak-bengkak tuh. Ya, jadi misalnya kaki yang bengkak, sendi yang sakit, itu gara-gara efek peradangan. Nah, ternyata senyawa-senyawa tadi alkaloid, flavonoid, polifenol itu memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi bagus juga untuk orang-orang yang memiliki kasus sendi, penyakit-penyakit sendi. Oke. Nah, jadi benar itu likulida, semua penyakit itu tanpa kecuali. Ternyata banyak aspek tuh yang diobati dengan habatus sauda. Habatus sauda itu bentuknya seperti apa sih aslinya, Dok? Biasanya kalau kita konsumsi kan udah dalam bentuk kapsul tuh. Iya. Bentuknya biji sebenarnya. Biji, cuman dari kemudian pohon begitu, pohon. Ya, dari tumbuhan. Tumbuhan liar gitu ya. Biasanya hidup di beberapa tanah yang kering gitu ya. Terus ada bijinya. Nah, bijinya itu yang dipakai. Nah, bijinya ini sekarang sudah diolah dalam bentuk minyak gitu ya, dalam bentuk serbuk gitu ya, ada yang langsung ditumbuk atau dihaluskan atau diekstrak. Jadi sebenarnya aslinya dalam bentuk biji. Ya. Dan ini yang cukup menarik daripada habatus sauda. Benar-benar nih semua penyakit bisa diatasi. Ada yang sifatnya memang suplementasi. Suplementasi artinya melengkapi tadi. Misalnya pada untuk kasus gula itu sangat bagus tuh untuk meningkatkan arginin. Ada yang memang membantu prosesnya, mengurangi simptomnya tadi, bronkodilator. Gitu ya. Ada yang memang juga bisa berperan sebagai obat utamanya. Makanya kenapa dia bisa untuk semua penyakit? Ada yang sifatnya membantu, ada yang sifatnya mensinergikan. Nah, maka itu habatus sauda benar tuh. Penyakit yang tidak bisa disembuhin habatus sauda cuma satu, mati. Illa sam gitu ya, dari hadis Rasulullah tadi. Gitu kayak Yasir kira-kira. Oke, ini termaksud juga bisa untuk program hamil ya, Dok? Saya belum membaca jurnalnya sih ya. Tapi artinya apakah mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Cuman saya belum membaca bagaimana mekanismenya. Tetapi kalau tadi ngelihat argininnya, arginin juga berperan penting pada proses spermatogenesis. Boleh jadi loh ya dari sisi teori. Tapi saya harus mencari jurnalnya terlebih dahulu. Ada penelitiannya apa enggak ya? Iya benar-benar. Jangan asal sesumbar menginformasikan ya. Iya, tapi yang jelas memang ini bisa dikatakan sebagai obat dari berbagai penyakit kecuali mati.